sedekah bukanlah pengeluaran dalam pandangan Islam, tapi dianggap sebagai sebuah investasi yang kita investasikan langsung kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Kaya. Kalau seandainya di kalangan kita manusia ada seseorang pemilik perusahaan, perusahaannya sangat maju, berkualitas, menguntungkan, kemudian ditawarkan, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau investasi kepada saya di perusahaan ini? Kita sudah tahu perusahaan itu sangat maju, sangat bagus, produknya terkenal, dengan dijanjikan juga keuntungan yang bisa didapatkan misal 50% dari modal yang kita taruh. Saya yakin walaupun disebutkan angka investasi misalnya 100 juta dan kita hanya punya 100 juta, saya yakin kita akan ikutkan di perusahaan tersebut karena kita yakin ini investasi, bukan pengeluaran. Sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala kita harusnya berpikir begitu. Kita bukan sedang pengeluaran kalau kita berikan kepada orang miskin, sumbangan ke kotak amal masjid, ke Palestina teman-teman kita yang lagi butuh, atau membuka puasakan orang, atau membantu membiayai orang-orang yang sedang sakit, atau apa saja. Semua itu jenis investasi namun bukan dengan manusia, dengan zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai resep ini, selalu sedekah, rutinkan. Jangan sampai luput dari kita hadis Bukhari yang pernah kami sampaikan, kata Nabi SAW, idza asbah ibnu Adam, kalau tiba pagi hari, ya, di pagi hari anak Adam, maka ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengatakan a'ti mumfikan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti, dan yang satu mengatakan wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan atau pelit. Maka setiap hari kalau kita keluarkan sedekah, makanan kah, minuman kah, pakaian kah, uang kah, apa saja, maka semua itu adalah investasi terbaik yang kita berikan, yang nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 potongan ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Semua yang kalian infakkan maka pasti dia akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengganti, Bapak Ibu sekalian, selalu renungi firman-Nya, dan ini kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu kalau memberikan balasan kepada orang maka tanpa ada hitungan lagi. Jadi tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu kita keluarkan 100 ribu kita akan diganti 100 ribu, itu tidak ada. Tapi Allah akan balas dengan tanpa ada nilainya lagi. Jadi sangat besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang perhitungan kalau berinfak di jalan Allah, maka Allah pun perhitungan dengan dia. Tapi kalau dia royal di jalan Allah, Allah pun royal kepadanya. Ingat pernah kami sampaikan sabda Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan la tuqi fayukillahu alaiki. Jangan kau perhitungan hai Asma, maka Allah pun akan perhitungan padamu. Jadi betul-betul kita harusnya yakin dengan masalah ini, dan ini bukan hanya sekedar menjadi penyebab banyaknya rezeki. Sudah kita jelaskan perkataan salaf bagaimana mereka mengatakan bahkan bisa menghilangkan musibah yang akan menimpa kita kalau kita bersedekah, ya. Ingat perkataan Ibnu Ja'ad radhiyallahu atau rahimahullah, ada di halaman 6, ya. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar bisa menghilangkan 70 pintu keburukan. Bahkan orang-orang yang sakit, ya, mungkin kayak di rumah sakit begini banyak pasiennya, itu Nabi SAW sudah berikan kita sebuah resep yang luar biasa. Beliau mengatakan dawu mardhakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau dalam hitung-hitungan akal orang-orang kapitalis tidak akan nyambung. Memberikan kotak amal masjid, memberikan orang miskin bisa sembuhin penyakit saya. Nah itu, tapi dalam kamus agama kita memang seperti itu, ya. Dan nanti akan ada dalam buku kita ini contoh-contoh berapa banyak orang yang sembuh dari penyakit-penyakit kronis justru karena sedekah yang dia keluarkan. Dan ingat, sedekah selalu saya sampaikan dan saya ulang-ulangi,
kita harus menganggap teman-teman sekalian kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerima sedekah itu sendiri. Jangan pernah kita pakai persepsi kalau orang yang minta mengemis, minta misalnya satu, berarti dia lebih butuh daripada saya. Tidak, kita harus balik sekarang, kita yang lebih butuh dengan mereka. Karena mereka akan menerima uang kita misalnya 100.000 rupiah atau satu bungkus makanan kita, habis itu dinikmati sama dia habis. Tapi kita dalam teori agama, nilai yang sudah kita keluarkan akan dibawa ke timbangan amal hari kiamat dan tidak hilang. Walaupun secara kasat mata sudah dinikmati oleh orang yang menerima tersebut. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah seorang tabi'in pada saat melihat orang-orang yang menerima sedekahnya, beliau mengatakan mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan amal, di atas timbangan amal, ya. Dan sebagian salafus saleh kalau kedatangan orang yang minta sesuatu, maka beliau mengatakan selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Jadi begitulah pandangan para ulama kita tentang sedekah itu. Mereka mengetahui dan menanamkan dalam diri mereka, mereka lebih butuh mengeluarkan sedekah daripada si penerima. Sehingga kalau persepsi seperti ini, kita justru yang mencari-cari siapa yang butuh bantuan, kita memberikan. Kita berharap dia bisa terima sedekah kita. Kalau selama ini kan persepsinya tidak seperti itu. Seakan-akan orang yang miskin itu yang minta, mereka yang butuh. Sehingga kita masih bisa negosiasi sama syaitan. Kalau orang minta masih bisa menolak, masih nggak mau kasih misalnya. Bahkan terkadang menghardik dan menyalah-nyalahkan orang yang minta-minta. Padahal merekalah sumber rezeki kita. Itulah investasi yang kita keluarkan. Baik, kita akan masuk ke beberapa contoh tentang sedekah ini. Dan akan dimulai teman-teman sekalian kalau yang pegang bukunya di halaman 27, kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sedekah. Dan ini kebetulan dalil yang diangkat berhubungan juga dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini bulan sedekah memang. Karena kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal yang dikeluarkan adalah sedekah di bulan Ramadan ini. Ini paling besar pahalanya. Di halaman 27 ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta, ya. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, bulan yang kayak kita sekarang ini. Lebih dermawan lagi, lebih suka lagi untuk berbagi di saat bertemu dengan Jibril alaihissalam, di mana Jibril alaihissalam bertemu beliau pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah SAW itu lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Maksudnya Nabi SAW itu gemar sekali untuk berbagi, ya, sampai lebih cepat berbagi itu daripada hembusan angin. Dari riwayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya memang Nabi SAW sendiri bukan hanya menyampaikan sebuah teori, tapi beliau adalah seorang praktisi. Beliau yang langsung mempraktikkan di depan umatnya, di depan para sahabat, kalau beliau memang orangnya sangat dermawan. Dan subhanallah, orang yang dermawan teman-teman, orang yang royal itu dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala yang luas, pahala yang besar, akan diluaskan rezekinya, ya. Kemudian akan dia terima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat, dan juga akan dicintai oleh manusia. Tidak ada orang yang royal itu suka memberi lalu dibenci oleh manusia, tidak ada. Pasti akan disukai oleh orang-orang. Walaupun mungkin paras wajahnya, bentuk fisiknya biasa saja, tapi kalau orang itu suka sekali traktir kita, berikan kita hadiah, berbagi makanannya, suka membantu kalau kita butuh, pasti akan disukai oleh orang-orang. Walaupun dia tampan, cantik, sempurna, jabatannya, kedudukannya, tapi kalau pelit, maka juga jatuh di mata manusia.
Dan itu juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada satu suku di Madinah Bapak Ibu sekalian, kebetulan kepala sukunya baru meninggal dan diganti oleh kepala suku yang baru. Maka Nabi SAW tanya, kira-kira bagaimana kepala suku kalian yang baru? Sebagian anggota suku itu mengatakan, dia tampan, dia berwibawa, jalur nasabnya bagus, saya dikenal orangnya, tapi sayangnya pelit. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Jadi dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Ya. Kemudian sebaliknya kalau orang dermawan disuka oleh Allah, diberikan balasan yang besar, serta juga disukai oleh manusia. Dan salah satu ciri orang itu dermawan adalah tidak pernah mau menolak siapapun yang minta. Itu disebutkan di hadis nomor selanjutnya di halaman 28 tentang ciri Nabi Muhammad SAW. Kalau anda hidup di masa itu dan masih hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, anda kalau datang minta apa saja dikasih. Tidak pernah Nabi nolak. Disebutkan dalam riwayat ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qattun faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali diminta suatu harta, lalu beliau mengatakan tidak. Bahkan dalam satu kisah dikatakan Nabi Muhammad SAW lagi duduk di satu majelis, kemudian bersama sahabat-sahabatnya, rupanya ada beberapa sahabat yang menghadiahkan buat beliau keranjang-keranjang kurma dan buahnya sangat ranum, bagus sekali, baru dipetik, kualitasnya bagus. Lalu kemudian ada banyak orang-orang yang datang minta-minta kepada beliau. Nabi SAW kasih, dan saking dermawannya beliau bukan kasih 2-3 butir, per keranjang dikasih, sampai habis. Setelah habis semuanya, masih ada orang banyak yang minta-minta. Maka Nabi SAW terlihat sedih waktu itu karena tidak bisa beri kepada orang ini, saking cintanya dengan kedermawanan itu. Maka Umar bin Khattab di sebelah Nabi langsung mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Maksudnya anda sudah bantu tadi mereka yang lainnya. Ini kalau sudah datang lagi orang dan anda tidak punya, enggak usah anda bebankan diri anda. Nabi diam saja. Rupanya di sebelah Umar ada Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi. Ali mengeluarkan korek kantongnya, ada uang 3 dirham. Kemudian Ali mengatakan, ya Rasulullah, ini ada sisa 3 dirham, silakan anda letakkan di mana anda ingin. Maka Nabi SAW pun tersenyum lebar sambil mengambil uang itu dan memberikan kepada orang yang minta, dan beliau bersabda, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Jadi bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita kalau Allah memang mau kita selalu memberi. Allah itu zat maha kaya dan suka hamba-hambanya untuk berbagi, dan dia akan balas kekayaan bagi hamba tersebut. Hampir semua jemaah yang saya pernah temuin, apakah jemaah haji, jemaah umroh kami, ataupun jemaah dalam pengajian yang Allah bukakan pintu rezeki, saya lihat yang tidak pernah berhenti rezekinya, perusahaannya maju, badannya sehat, itu satu kunci yang saya selalu lihat, mereka dermawan sekali, suka sekali berbagi. Beli hadiah banyak buat keluarganya pada saat mau pulang. Kalau haji dan umroh, di pengajian bagi-bagi makanan, bagi-bagi pakaian kepada jemaahnya misalnya. Jadi memang luar biasa gitu. Bagaimana mereka sangat dermawan, suka berbagi. Dengan mereka berbagi, akhirnya membuat memang semuanya, ya, orang-orang suka, dan memang rezeki mereka tidak pernah berhenti. Dan ini salah satu ciri Nabi SAW. Kemudian selanjutnya yang ketiga diangkat kisah oleh penulis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'tahu wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqr." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kata Anas radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikannya. Sungguh seseorang telah datang kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada orang tersebut domba yang berada di antara 2 gunung. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad itu memberikan pemberian dalam keadaan tidak akan mendatangkan kemiskinan. Jadi ini kisahnya ada di salah satu peperangan Nabi SAW, ada orang non-muslim ini.
dia datang, dia lihat Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang, dia minta, hai Muhammad, tolong kasih saya 1 ekor domba. Dia minta domba. Ya. Domba lumayan harganya, di kita pun di Indonesia sekarang di atas 1,5 juta, 2 juta per ekor. Dia minta. Nabi SAW kebetulan punya domba banyak sekali di antara 2 gunung. Beliau mengatakan ambil domba-domba ini. Banyak dikasih orang itu. Dia tidak sangka. Dia mengatakan jangan engkau bercanda denganku hai Muhammad. Kata Nabi SAW tidak, ambillah. Dalam buku-buku sejarah dikatakan orang ini saking tidak percayanya. Dia jalan menuju domba-domba itu. Dia fikir para sahabat Nabi akan menahannya. Tapi ternyata tidak ada yang tahan. Sampai dia bawa pulang sekian puluh ekor domba, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu kemudian dia pun masuk Islam. Dan dia mengingatkan kaumnya, dia mengatakan, hai kaumku, masuk Islamlah. Karena Muhammad mengajarkan pemberian, ya, mengajarkan agar memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita kemiskinan. Karena disuruh saling berbagi. Dan Nabi SAW tanamkan ini kepada kita umatnya. Kata Nabi SAW, harusnya seorang muslim itu kalau makan dia kasih saudaranya, kalau dia punya pakaian dia kasih saudaranya, selalu sedekah. Sampai para sahabat mengatakan, kami setelah mendengarkan motivasi dari Nabi SAW, kami sampai mengira tidak ada orang muslim yang punya hak dari hartanya sendiri dibandingkan saudaranya muslim yang lain. Maksudnya saking Nabi SAW motivasi, ayo bantu, ayo kasih, ayo bagi. Sampai di masa Nabi itu para sahabat menganggap saya misalnya tidak punya hak lebih dari harta saya dibandingkan saudara saya muslim yang lain. Dia pun bisa menikmati harta saya. Saking besarnya motivasi Nabi SAW untuk berbagi. Selanjutnya Nabi SAW juga mendidik istrinya dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimana Nabi SAW mendidik agar istri-istri beliau semuanya dermawan, suka berbagi. Dinukil dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha annahum zabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha qalat ma baqiya minha illa qatifuha qala baqiya kulluha ghaira qatifiha. Bahwasanya para sahabat pernah menyembelih seekor domba, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah sisa darinya? Aisyah berkata, tidaklah tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Lalu beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Artinya akan tersisa untuk kita di akhirat kelak kecuali pundaknya saja. Saya sedikit jelaskan riwayat ini. Nabi SAW pernah menyembelih seekor domba, lalu beliau berikan kepada istrinya Aisyah. Dengan tujuan, bagilah dan sisahkan sebagian. Maka Aisyah pun membagi-bagi domba itu kecuali punggungnya yang dia tahu Nabi suka sekali makan, bagian punggung depan kanan ya dengan paha nyambung gitu ya. Maka Aisyah tinggalkan itu untuk Nabi SAW. Waktu Nabi pulang rumah Nabi tanya, hai Aisyah, bagaimana dengan domba tadi? Kata Aisyah, semuanya sudah habis kecuali ya pundaknya sama lengan paha kanan depannya. Ya, karena saya simpan untuk anda ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kembalikan menjelaskan kepada Aisyah, katakanlah semuanya masih tersisa yang sudah kau kasih itu, dan justru yang tinggal bersama kita yang habis adalah pundaknya. Apa maknanya? Yang engkau sedekahkan wahai Aisyah justru itu masih ada terus di timbangan amalmu hari kiamat. Yang kau makan itu habis untuk makanan saja. Berarti Nabi SAW memberikan pemahaman apa? Kalau kalian sedekah 100 ribu, 100 juta rupiah, berapapun yang anda keluarkan, maka itu adalah harta investasi yang sebenarnya karena kita akan terima hasilnya di hari kiamat. Justru yang kita pakai makan, yang kita pakai pakaian itu hanya akan habis kita pakai sebagai fasilitas. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu pakaian berupa mantel yang terukir pada ujung-ujungnya. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah, saya datang kepada anda untuk memberikan ini untuk anda. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya, di mana beliau memang sangat membutuhkannya hingga beliau memakainya. Kemudian mantel itu dilihat oleh seseorang dari sahabat beliau, seraya berkata, wahai Rasulullah,
betapa indahnya mantel tersebut, maka berikanlah mantel itu kepadaku. Beliau berkata, iya. Dan ketika Rasulullah SAW beranjak untuk memberikannya, para sahabat yang lain mencelah orang tersebut seraya mengatakan, engkau tidak bersikap baik ketika melihat Rasulullah SAW mengambil mantel itu dari wanita tadi karena membutuhkannya, lalu engkau memintanya. Padahal engkau tahu bahwa tidaklah beliau itu dimintai, melainkan pasti beliau memberikan, sehingga tidak mungkin menolaknya. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah tidaklah ada faktor yang mendorong saya melakukan ini, melainkan karena saya berharap keberkahannya ketika telah dipakai oleh Rasulullah SAW, dan saya berharap agar saya dikafani dengan mantel tersebut. Saya jelaskan dulu kisah ini ya, ada dari halaman 29 sampai halaman 30. Pernah satu waktu di musim dingin, Bapak Ibu sekalian, dan Madinah ini kalau dingin sangat dingin. Kami pernah tinggal sana sekitar 7 tahunan, selain yang bolak-balik, tapi tinggal waktu masih sekolah. Itu kalau musim dingin bisa 4-5 derajat, cukup dingin ya. Tentu ada wilayah-wilayah di muka bumi yang lebih dingin lagi, ada yang minus ya, tapi di Madinah dinginnya sampai sekitar 4 atau 5 derajat. Tapi ini lumayan dingin untuk kita orang Indonesia. Yang jelas waktu itu ada seorang ibu, beliau membawa mantel, baju jubah musim dingin dan sangat indah, tebal, jahitannya bagus, disebutkan sini ujung-ujungnya ada ukiran-ukirannya, karena indahnya gitu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang untuk memberikan anda mantel ini. Maka Nabi SAW pun menerimanya. Dan dari poin ini kita ambil dulu sebuah pelajaran, bagusnya seorang muslim memberikan hadiah saudaranya muslim yang lain. Dan pada saat dia memberi, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, kasih makanan terbaik, pakaian terbaik, semuanya yang terbaik kita berikan kepada orang lain. Dan juga sunnahnya kalau Bapak Ibu dikasih oleh orang, terima saja. Selama itu hadiah, tidak ada hubungannya sama pekerjaan anda. Ya, kalau pekerjaan, karena pekerjaan kita dikasih, namanya hadiat ummal. Itu nggak boleh. Sogokan sehingga membuat nanti anda prioritaskan orang tersebut, ini nggak boleh dalam Islam. Ya. Dan tidak halal bagi dia sampai dihalalkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu saya sering sampaikan juga dalam beberapa pertemuan pengajian, kalau seandainya anda bekerja di satu instansi perusahaan, anda bekerja di bagian pengadaan barang, lalu anda belanja barang ke vendor misalnya, lalu dapatlah dari vendor itu karena belanja banyak pakai uang perusahaan, anda dapat payung, dapat baju kaos, dapat pulpen, dapat televisi, dapat uang misalnya, diskon, semua itu milik perusahaan, bukan milik anda. Anda harus kembalikan kepada perusahaan, kalau perusahaan halalkan baru halal. Kalau tidak, maka tidak juga. Ya, nah, ini contohnya. Nah di sini Nabi SAW menerima karena tidak ada urusannya sama pekerjaan. Perempuan ini memberikan karena ingin memberikan hadiah kepada Nabi SAW, maka Nabi terima. Lalu yang terjadi, Nabi SAW pakai, dalam beberapa riwayat dikatakan karena beliau memang orangnya putih, tampan, bersih, jadi pakai mantel itu tambah tampan, dan beliau lewat di hadapan para sahabat pada saat mau memimpin sholat. Maka ada satu sahabat yang lihat itu karena suka lihat mantel itu, maka dia mengatakannya Rasulullah, padahal ini Nabi baru pakai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dikasih baju bagus, tiba-tiba ada orang bilang bajunya bagus, kasih ke saya. Maka apa yang terjadi? Mungkin kita menolak. Nabi SAW tidak. Begitu dia baru pakai, orang itu langsung bilang, ya Rasulullah, mantel itu bagus sekali, bisa kasih ke saya enggak? Kata Nabi SAW, iya. Saking dermawannya, mantel yang baru yang bagus langsung dikasih. Waktu Nabi SAW buka, di saat itu Nabi buka langsung Nabi kasih ke dia, karena dia minta. Maka pada saat itu orang-orang menghardik sahabat tadi, mengatakan, kenapa kau minta mantel yang baru saja Nabi terima, dan sangat bagus Nabi pakai, dan engkau tahu Nabi butuh karena ini musim dingin, serta juga kamu tahu sifat Nabi SAW, Nabi itu orangnya tidak mau menolak kalau diminta. Maka orang itu mengatakan, demi Allah saya bukan minta karena saya mau mengambil apa yang Nabi sudah miliki, tapi saya ingin mencari keberkahannya, karena Nabi memberkah beliau. Maksudnya habis dipakai, saya ingin langsung pakai, dan saya berharap nanti kalau saya meninggal, mantel ini dijadikan kafan buat saya. Tapi di sini kita bisa lihat saksi bahasanya teman-teman sekalian, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW sampai beliau jubah baru saja langsung beliau kasih, langsung beliau kasih. Ya. Ada sedikit tambahan riwayat,
sepupu Nabi SAW namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saking beliau belajarnya dari Nabi bagaimana dermawan ini, beliau pernah jalan dan beliau juga menggunakan jubah baru. Rupanya ada orang lewat, entah kenapa orang ini seperti orang yang iri dan hasad gitu ya. Lalu dia mencaci maki Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, mentang-mentang kau adalah sepupu Nabi, mentang-mentang kamu begini, pokoknya dicaci maki. Abdullah bin Abbas diam saja, tidak membalas orang ini, diam saja. Maka pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, setelah orang itu selesai mencaci maki dan segala macam, Abdullah bin Abbas faham orang ini merasa iri dengan baju yang dipakai. Maka beliau buka jubahnya dan beliau kasih ke orang tersebut. Sambil beliau mengatakan, kalau seandainya kamu ada keperluan lagi, datanglah kepada kami. Jadi sudah dicaci maki, tapi beliau bahkan memberikan orang yang mencaci maki pakaian tersebut. Akhirnya orang itu merasa bersalah dan menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kita masuk selanjutnya, bagaimana riwayat tentang motivasi Nabi SAW. Tadi kita sudah jelaskan motivasi kepada istrinya, sekarang motivasi Nabi kepada para sahabat agar jangan menunda-nunda sedekah. Di antaranya masih di halaman 30, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Bilalin wa indahu suwarun min gaz. فقال ما هذا يا بلال قال أعد ذلك لأضيافك قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Nabi SAW pernah melewati atau menemui Bilal, sedangkan di sisi Bilal ada setumpuk gandum. Lalu beliau bersabda, apa ini wahai Bilal? Bilal menjawab, saya menyiapkan untuk tamu-tamu anda. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau takut bahwa engkau memiliki masakan nanti di neraka Jahannam? Infakkan wahai Bilal, dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh. Ya. Sabda Nabi SAW di halaman 31-nya, dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh, atau adalah merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, berprasangka baik kepadanya dan bertawakal kepadanya diiringi dengan melakukan sebab-sebabnya. Jadi kita lihat di sini dari riwayat ini bagaimana Nabi SAW motivasi Bilal. Tidak usah tumpuk-tumpukin makanan, ada sedekahin, karena hari itu ada bisa saja hari terakhirmu, mungkin besok sudah tidak hidup. Kenapa enggak infakkan sekarang? Keluarkan, kasih kepada orang-orang. Dan jangan pernah kamu takut miskin hai Bilal. Maksudnya kalau kau masih hidup lagi besok, Allah akan kasih kamu. Jangan pernah kamu takut miskin kepada pemilik singgasana yang agung. Dari riwayat ini kita ambil dua pelajaran. Harusnya seorang muslim peduli dengan sedekah dan jangan menunda-nundanya, dan memberikan maksimal di jalan Allah. Yang kedua, dia harus yakin Allah pemilik singgasana agung akan membalas dan menggantikannya. Selanjutnya riwayat di halaman 31 juga masih dinukil ya bagaimana Nabi SAW memotivasi agar bersedekah kepada para sahabatnya, di antaranya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, saya pernah bersama Rasulullah SAW dengan memegang tangan beliau, dan beliau bersabda kepadaku. Jadi sahabat Nabi Abi Dzar menceritakan bagaimana pernah dia gandengan tangan sama Nabi dan Nabi nasihati dia. Apa nasihatnya? Ya Aba Dzar, ma uhibbu anna li Uhudun zahaban wa fiddatan unfiku fi sabilillah amutu yauma amutu ad'u minhu qiratan. Qultu qintara, qala ya Aba Dzar adhhabu ila al-aqalli wa tadhhabu ila al-akthar uridu al-akhirah wa turidu ad-dunya qiratan. Fa'adaha alayya 3 marrat. Artinya, wahai Abu Dzar, saya tidak suka memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud lalu saya infakkan di jalan Allah, lalu saya meninggal di hari di mana saya meninggal dengan meninggalkan 1 qirat atau beberapa dirham saja. Maka Abi Dzar mengatakan, saya berkata, barangkali harta yang banyak. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, saya menyebut yang sedikit sedangkan engkau memahami yang lebih banyak. Saya menghendaki akhirat sedangkan engkau menghendaki dunia. Yang saya maksud memang 1 qirat
atau beberapa dirham saja. Lalu beliau SAW mengulangi hal tersebut sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh At-Tabarani. Begini maksudnya riwayatnya. Jadi Nabi SAW pernah memegang tangan Abu Dhar, lalu beliau berikan motivasi kepada Abu Dhar. Apa motivasinya? Wahai Abu Dhar, kalau seandainya saya punya seperti gunung Uhud, semuanya emas dan perak. Kenapa gunung Uhud yang dikasih perumpamaan? Karena gunung ini gunung yang termasuk besar dan nampak dari seluruh penjuru kota Madinah. Dan ada peperangan yang masyhur perang Uhud di sana. Maka kata Nabi SAW, hai Abu Dhar, ketahuilah, saya kalau punya emas dan perak seperti gunung Uhud besarnya, maka saya tidak berharap membiarkan lewat hari itu kecuali saya infakkan semua kecuali 1 kirot saja. 1 kirot cuma beberapa dirham, hanya untuk kebutuhan saja. Maka Abu Dhar mengatakan, ya Rasulullah, mungkin maksud anda terbalik, anda sedekahkan sedikit, sisanya anda tabung. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dhar, saya menjelaskan bahwasanya lebih banyak saya infakkan sedikit yang saya sisa. Kamu balik kasusnya, kamu menganggap bahwasanya yang saya harapkan adalah saya keluarkan sedikit dan saya tabung banyak. Terbalik, yang saya maksud memang betul, saya akan keluarkan semuanya 1 gunung itu kecuali sedikit saja darinya. Saya menginginkan akhirat sementara kamu sendiri menginginkan dunia. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW motivasi. Sebenarnya Nabi SAW tidak punya emas dan perak seperti gunung Uhud, tapi beliau bilang kepada Abu Dhar, kalau saya punya, saya akan keluarkan semua, tidak ada tabungan. Saya akan sedekahkan semua di jalan Allah dengan harapan tentunya Allah SWT akan memberikan gantinya. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, tolong direnungi baik-baik apa yang saya mau ucapkan ini. Dan bisa Bapak Ibu buktikan, baca sejarah mereka. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Bapak Ibu tahu, saya pernah telusuri riwayat mereka dan sudah kita buat tablik akbar di Blok M, sebulan sekali serial mereka. Saya bacakan dari beberapa referensi, mereka memang betul-betul pada saat meninggalkan harta, kalau dihitung uang kita mungkin ratusan miliar. Pertanyaan sederhana, dari mana warisan yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat ini? Apakah dari hasil tabungan mereka semasa hidup mereka? Ternyata jawabannya bukan, Bapak Ibu sekalian. Gudang harta mereka menjadi penuh justru beberapa hari sebelum mereka meninggal, karena mereka rutin bersedekah. Orang yang sedekah ini tidak akan pernah habis hartanya. Tidak akan pernah habis. Dia sudah mendapatkan pahala karena dia sedekah, dia bisa penuhi kebutuhannya dengan uang itu dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali dalam fakta lapangan di kehidupan para sahabat tersebut. Jadi pada saat mereka meninggal seperti Abdurrahman bin Auf itu, saking menumpuknya emas di gudangnya sampai harus di waktu dibagi kepada harusnya dihancurin, dipotong sama kampak. Ya, saking besar-besarnya gundukan emas itu, ya. Tapi subhanallah, ini sekali lagi bukan hasil tabungan semasa hidup, tapi datang beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia karena rutinnya bersedekah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, nanti akan ada kisahnya di sini ya. Bagaimana beliau gelisah pada saat mau tidur di malam hari, istrinya tanya, kenapa anda gelisah? Dia mengatakan, saya telah kedatangan keuntungan sekian peti, isinya emas semua. Ini keuntungannya. Maka saya gelisah jangan sampai saya meninggal Allah tanya ini harta, ya, masih ada di rumah. Maka istrinya yang salihah, ya bukan seperti wanita di masa sekarang, mungkin kalau lihat harta suaminya melimpah malah buat saya aja, biar saya beli emas, biar saya begini. Tapi wanita ini mengatakan, kenapa anda pikirkan itu? Mari kita bungkus harta ini dan kita bagi-bagikan. Maka suami istri semalam suntuk menghabiskan keuntungan perusahaan mereka untuk dibagikan kepada orang-orang susah. Sampai tiba pagi hari, dan waktu ditanya petugas di rumahnya berapa harta yang dikeluarkan oleh Talha, maka dikatakan sekitar 600 ya, atau 600 ribu ya, dirham atau dinar itu. Saya kurang ingat jumlahnya, tapi seperti itulah. Jadi jumlahnya banyak sekali dalam bentuk rupiah tentunya. Baik, itulah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk contoh dari
Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita akan tutup dengan ini tentunya ya. Disebutkan di halaman 32 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa fawaqa dzalika indi malan faqultu al yawma asbiku Abu Bakr in sabaqtuhu yawman fajitu binisfi mali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik qultu abqaitu lahum nisfa, atau dalam kurung an-nisfa mithlahu. Wa ata Abu Bakar bikulli ma indahu faqala ya Abu Bakar ma abqaita li ahlik qala abqaitu lahum Allah wa rasulah qultu wallahi la asbiquhu ila syai'in abada. Kata Umar radhiyallahu anhu, karena ini cerita tentang Abu Bakar ya. Abu Bakar ini orangnya suka berinfak, dan kalau berinfak itu enggak nanggung-nanggung. Kalau dia korek kantongnya ada uang 500 ribu, semua dikasih 500 ribu. Dia orangnya enggak perhitungan, langsung dikeluarkan semua. Lagi enggak pakai milih-milih lagi duitnya. Itu sifatnya Abu Bakar. Maka Umar satu waktu mendengar seruhan dari Nabi SAW untuk berinfak, pada saat itu untuk perang. Maka Umar berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka hal itu sangat bertepatan sekali dengan waktu saya memiliki harta, kata Umar. Lalu saya bergumam, saya berkata dalam diri saya sendiri, hari ini saya pasti dapat mengungguli Abu Bakar apabila saya mendahulunya pada hari tersebut. Maksudnya selama ini Abu Bakar selalu kalahkan saya nih kalau bersedekah. Mulai hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Ini kata Umar. Karena selama ini setiap kali Umar mau sedekah pasti Abu Bakar sudah lebih dulu bersedekah dan selalu jumlahnya lebih banyak. Maka Umar pada itu bergumam mengatakan, mulai sekarang hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Lalu dia datang membawa setengah dari hartanya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu hai Umar? Maka Umar berkata, saya telah menyisahkan buat mereka semisal harta ini. Sama, misalnya punya uang 100 juta, 50 juta diinfakkan, 50 juta dikasih tinggal untuk keluarganya. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang dan membawa seluruh hartanya. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, saya telah menyisahkan Allah dan Rasulnya buat mereka. Maka Umar mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mampu melampaui Abu Bakar untuk mencapai keutamaan selama-lamanya. Jadi di sini keutamanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang minta bantuan atau minta sumbangan, maka beliau akan memberikan maksimal apa yang dia punya pada hari itu. Tentu di sini maksudnya bukan rumahnya semua dijual, tunggangannya atau kendaraannya kalau kita sekarang dijual misalnya, enggak. Tapi apa yang sedang beliau pegang di tangan itu dikeluarkan semua, dikasih ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq di halaman 33, ya kita tutup dengan ini ya, telah meriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar dan Abu Bakar membawa seluruh hartanya sebesar 5.000 dirham, Asma berkata, lalu kakekku Abu Quhafa datang kepada kami di mana beliau telah buta seraya berkata, demi Allah sungguh saya berpendapat bahwa dia menyakiti kalian dengan menafkahkan seluruh hartanya untuk kepentingannya sendiri. Asma berkata, tidak demikian wahai kakek, sesungguhnya dia telah meninggalkan harta yang banyak buat kita. Asma melanjutkan perkataannya, lalu saya mengambil beberapa batu dan meletakkannya pada lubang rumah yang menjadi tempat penyimpanan harta ayahku. Kemudian saya meletakkan pakaian di atas batu-batu tersebut, lalu saya menarik tangan kakekku seraya mengatakan, wahai kakek, letakkanlah tanganmu di atas harta ini. Asma terus berkata, lalu kakekku meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, tidak mengapa bila dia telah meninggalkan buat kalian barang ini. Sesungguhnya dia telah berbuat baik dan hal ini adalah kelanjutan hidup kalian. Demi Allah, tidaklah ayahku meninggalkan apapun untuk kami, akan tapi tindakanku itu hanyalah untuk menenangkan kakekku saja. Saya ceritakan dulu kisah ini dan kita tutup. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tentunya ya. Teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah, beliau mengajak Abu Bakar untuk menemaninya, untuk hijrah. Dan di saat itu Abu Bakar punya uang 5.000 dirham.
Maka beliau pun Abu Bakar membawa semua uang itu untuk bersama Nabi SAW. Sementara di rumahnya masih ada anak-anaknya, gitu kan. Dan Abu Bakar tidak meninggalkan uang buat mereka. Lalu kemudian ayahnya Abu Bakar namanya Abu Quhafa. Abu Quhafa ini masih dalam kondisi kafir pada saat itu ya. Nanti dia masuk Islamnya di pembebasan kota Mekah. Abu Quhafa ini Bapak Ibu sekalian kemudian berkata kepada Asma anaknya Abu Bakar, dia mengatakan, wahai Asma, Abu Bakar telah pergi, kemungkinan dia bawa semua hartanya, ya, dan itu buruk buat kalian. Maka kata Asma, saya mengatakan tidak wahai kakekku, sesungguhnya ayahku meninggalkan harta yang cukup. Lalu Asma mengatakan, saya mengambil batu-batu yang saya penuhkan ke lubang yang biasa kami taruh uang dan kami tutup dengan kain baju. Lalu karena kakek saya buta, saya memegang tangannya lalu saya mengatakan, kakek letakkanlah tanganmu di atas harta ini. Maka kakeknya Abu Quhafa meletakkan tangannya di situ sambil mengatakan, kalau ini benar dia telah meninggalkan harta sebanyak ini, maka dia tidak menyia-nyiakan kalian. Kata Asma, demi Allah sesungguhnya ayahku tidak meninggalkan harta buat kami, tapi hanya untuk menenangkan kakekku saja. Maksudnya Abu Bakar itu betul-betul kalau memang dia berinfak di jalan Allah, dia tidak setengah-setengah dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Baik, mohon maaf saya masih tambah satu lagi, yaitu kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, baru kemudian insyaAllah kita coba buka pertanyaan ya. Salah satu contoh juga orang yang sangat suka berinfak adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anak mantu Nabi dan termasuk orang kayanya sahabat. Disebutkan di halaman 34 Al-Hakim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Uthman bin Affan datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1000 dinar ketika mempersiapkan pasukan Al-Usra atau pasukan perang Tabuk ketika masa sulit. Lalu Uthman meletakkan seluruh dinar itu di pangkuan Nabi SAW. Abdurrahman berkata, lalu Nabi SAW membalikkannya seraya bersabda, ma dharra Uthmana ma amila ba'da hadzal yaum. Tidak akan ada yang membahayakan Uthman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Beliau mengatakannya beberapa kali, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi contoh di Uthman bin Affan, waktu Nabi SAW panggil, ayo berinfak, ayo bersedekah, di peperangan terakhir beliau, namanya Perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian, Perang Tabuk, peperangan terakhir. Dan waktu itu jaraknya jauh sekali dari Madinah, di musim panas, sampai dikenal dengan peperangan yang sulit. Ya. Ada 30.000 pasukan muslim yang akan berangkat, dan itu tinggal tunggu beberapa hari saja akan panen kurma. Dan waktu itu pendapatan utamanya penduduk Madinah. Lalu Nabi SAW ajak orang-orang untuk berinfak. Nah, di antara yang paling besar berinfak adalah Uthman bin Affan membawa 1000 dinar ya, kepada Nabi SAW. Ini nilainya miliaran ya. Langsung diletakkan di paha Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saya infakkan untuk berperang. Maka Nabi SAW menjamin mengatakan, setelah perbuatan ini, sedekah ini, tidak akan ada yang bisa membahayakan Uthman. Maksudnya membahayakan, dia tidak akan miskin, dia tidak akan sengsara, baik dunia ataupun akhirat. Ini karena infaknya di jalan Allah. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, Ghafarallahu laka ya Uthman, ma asrarta wa ma alanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun ila an taquma as-sa'ah. Semoga Allah mengampunimu wahai Uthman, apa yang engkau rahasiakan, apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan, serta apapun yang terjadi hingga hari kiamat nanti. Maksudnya karena dia berinfak, maka Nabi doakan dengan doa yang mulia ini. Ibnu Umar juga menukil di halaman 35 tentang kedermawanan Uthman. Rasulullah SAW bersabda, "Man yashtari lana bi'ra rumata fayaj'aluha sadaqatan lil muslimin, saqahu Allahu yaumal qiyamati minal 'atash, fashtaraha Uthmanu faja'ala sadaqatan lil muslimin." Nabi SAW bersabda, siapa yang mau membeli sumur rumat,
Sumur Rumat ini ada satu nama sumur, itu pada saat akan terjadi perang Tabuk tadi, miliknya orang Yahudi. Waktu itu kebetulan rata-rata sumur di Madinah kering kecuali sumur itu. Maka Nabi SAW bilang, siapa yang membeli sumur itu namanya sumur Rumat. Ya. Lalu kita akan menjadikannya sebagai sedekah untuk muslimin, diwakafin. Niscaya Allah akan memberikan kepadanya minum yang disebabkan kehausan pada hari kiamat nanti. Lalu Utsman membelinya, kemudian dia menjadikannya sedekah untuk kaum muslimin. Jadi begitu cepatnya mereka, kalau ada kesempatan untuk berdonasi, mereka langsung pertama-tama melakukan, diantaranya Utsman karena mendengar orang yang membeli sumur Rumat akan diberikan minum yang menghilangkan hausnya nanti pada hari kiamat. Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami pernah bersama Nabi SAW pada satu perang, lalu pasukan kaum muslimin mengalami kesulitan hingga saya melihat kemalangan di wajah kaum muslimin dan kebahagiaan di wajah orang-orang munafik. Dan ketika Rasulullah SAW melihat kondisi itu, beliau bersabda, Wallahi la taghibu syamsu hatta ya'tiyakumullahu birizq. Demi Allah tidak akan tenggelam matahari pada hari ini hingga kalian akan mendapatkan rezeki dari Allah. Lalu Utsman bin Affan mengetahui hal tersebut dan membeli 14 tunggangan unta berisi makanan, lalu mempersembahkan 9 dari tunggangan tersebut kepada Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat hal itu, beliau bersabda, gerangan apakah ini? Para sahabat berkata, Utsman yang telah mengirimnya kemari. Lalu terlihatlah kebahagiaan di wajah Rasulullah SAW dan kemalangan di wajah kaum munafik. Lalu saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiak beliau untuk mendoakan Utsman dengan suatu doa yang belum pernah saya dengar beliau berdoa untuk seorang sebelumnya dan setelahnya dengan doa tersebut, yaitu Nabi mengatakan Allahumma a'ti Utsmana, Allah maf'al bi Utsman. Ya Allah berilah Utsman, ya Allah berbuat baiklah terhadap Utsman. Riwayat ini kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Kalau Utsman bin Affan adalah salah satu sifat dermawannya, dia tidak pernah mau luput kesempatan sekecil apapun untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tadi pembelian sumur Rumat langsung dibeli supaya dapat tidak haus hari kiamat. Sebelumnya beliau tahu peperangan butuh biaya besar, beliau kasih 1000 dinar emas. Setelahnya lagi Nabi SAW melihat di satu peperangan umat Islam kehabisan makanan, tidak ada makanan. Minuman juga sudah mau habis. Muslimin sudah sangat lemah karena butuh makan dan minum lagi berperang. Maka kata Jabir di sini menceritakan yang menukil, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan nampak di wajah orang-orang muslim mujahid lemah dan nampak di wajah orang munafik kegembiraan karena umat Islam kelaparan dan kehausan. Maka Nabi SAW mengatakan demi Allah tidak akan terbenam matahari kecuali Allah akan datangkan rezeki kepada kalian. Ini sumpah Nabi SAW dan Allah memang akan mendatangkan. Tapi Utsman jeli. Waktu mendengar itu beliau bukan seperti umumnya sahabat. Nunggu aja deh. Kan Nabi bilang pasti akan datang rezeki dari Allah. Tapi dia segera meraih kesempatan itu sambil langsung mengutus. Di sini dikatakan beliau langsung membeli 14 tunggangan unta berisi makanan. Kalau unta itu kayak kita sekarang mobil pick up ya, untuk bawa sekian banyak makanan ya, bahasa itu orang pakai unta, ditaruh di pundaknya sebelah kanan dan sebelah kiri, bagian perutnya itu kiri kanan itu diisi dengan keranjang-keranjang yang besar. Maka ada 14 ekor unta diisi dengan full makanan dan kebutuhan minuman, dibawa ke medan perang, lalu dibawa kepada Nabi SAW. Nabi lalu tanya, apa ini? Kata para sahabat, ini Utsman yang mengutusnya ya Rasulullah, karena dia ingin meraih keutamaan untuk membantu para mujahidin. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ya Utsman sangat pantas untuk mendapatkan doa. Maka beliau berdoa mengatakan, ya Allah berilah Utsman, maksudnya rezeki yang luas ya, kerajaan, kemampuan dan segala macam hal, dan berbuat baiklah kepada Utsman. Nah ini satu contoh lagi tentang bagaimana orang-orang yang telah berbuat baik dengan sedekah tentunya. Kedepannya Bapak Ibu sekalian insyaAllah kita akan lanjutkan di kisah Ibnu Umar, kemudian kisah Ummul Mukminin Aisyah, dan kisah Zainab binti Jahash, kisah Abu Dahda, cukup banyak kisah-kisah sahabat.
sampai kisah Abu Talha yang akan kita tutup nanti di pertemuan akan datang dengan 5 kisah itu dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Lalu pertemuan selanjutnya kita akan bahas berobat dengan sedekah. Jadi ada bab khusus di halaman 46 tentang masalah itu. Kita terus berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah, baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sengaja atau tidak sengaja, besar ataupun kecil, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negara kita. Allah karuniakan kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil, yang menjalankan, yang bertanggung jawab dan amanah, menjalankan tugas dengan baik, dan Allah makmurkan negeri kita dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah memenuhi semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Dan Allah sampaikan kita kepada kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh. Dan Allah jauhkan kita dari segala pelanggaran dan pembangkangan juga dosa-dosa. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.